Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kisah taubatnya seorang preman. Kisah nyata, seorang ulama besar di Baghdad. Sejak dini aku hidup sebagai pemabuk, tersesat dan ahli maksiat, menzalimi manusia, merampas harta orang lain, makan riba, bahkan menggebuki orang adalah pekerjaan harianku. Tak ada hari dalam hidup tanpa berbuat zalim terhadap manusia. Nyaris semua bentuk maksiat pernah aku lakukan. Bahkan terkadang orang-orang yang tinggal di sekitarku ngiri mendengar namaku. Aku ingin menikah. Pada suatu hari aku sangat ingin menikah karena merindukan punya anak yang akan menghibur kehidupanku yang amat keras itu. Lalu aku menikahi seorang gadis di kota Baghdad, dan setelah hampir setahun istriku pun melahirkan seorang bayi wanita yang lagi cantik. Bayi itu kuberi nama Fatimah. Entah bagaimana aku sangat mencintai Fatimah, bahkan melebihi orang lain di sekitarku. Semakin Fatimah tumbuh dengan sehat, imanku semakin tumbuh pula dalam hatiku, dan maksiat semakin berkurang dalam kehidupanku. Suatu hari, saat aku memegang gelas yang isinya khamar, minuman yang memabukkan, Fatimah melihatnya. Ia mencoba mendekatiku dan menghalangi aku meminum khamar tersebut. Aku tidak tahu kenapa Fatimah itu bisa melakukan hal itu. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Fatimah bisa berbuat seperti itu. Fatimah semakin besar, imanku pun semakin bertambah dalam hatiku. Setiap aku mendekatkan diri kepada Allah satu langkah, maka seperti itu pula aku menjauh dari maksiat. Kondisi seperti itu terus berlanjut sampai Fatimah berusia 3 tahun. Saat memasuki 3 tahun, tanpa sebab sakit sedikit pun Fatimah meninggal dunia. Kembali ahli maksiat. Sungguh tidak masuk akal. Peristiwa kematian Fatimah membuatku putus asa, dan aku berbalik menjadi preman lebih sadis dan kejam. Dan sebelum aku menikah, aku kehilangan kesabaran yang seharusnya dimiliki oleh orang beriman saat menghadapi ujian. Aku gagal total dalam menghadapi ujian itu kali ini. Hidupku kembali sebagai ahli maksiat dan kezaliman, bahkan lebih dahsyat dari sewaktu aku masih muda. Akhirnya, syaitan benar-benar berhasil mempermainkan kehidupanku, sampai pada suatu saat syaitan berkata, "Hari ini hari yang paling berbahagia lagi kamu silakan mabuk semabuk-mabuknya yang belum pernah terjadi sepanjang hidupku. Mimpi hari kiamat." Aku pun bertekad untuk mabuk dan minum khamar sebanyak-banyaknya. Sepanjang malam itu kerjaku hanya minum dan minum khamar. Saat aku teler dan kemudian tertidur, tiba-tiba aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku sedang menghadapi sebuah peristiwa besar, yakni hari kiamat. Matahari tidak menyinari cahaya ke bumi saat berubah menjadi api raksasa. Di bumi terjadi gempa yang amat dahsyat. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Manusia sangat banyak dan hilir mudik bergelombang-gelombang. Aku adalah salah satu di antara mereka. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang memanggil Fulan, "Ayo, segera menghadaplah kepada yang Maha Perkasa." Saat itu aku melihat ada orang yang hitam pekat wajahnya karena sangat ketakutan. Tak lama kemudian aku mendengar suara memanggil namaku sambil berkata, "Ayo kamu segera mengharap kepada yang Maha Perkasa." Tiba-tiba saja semua manusia sangat banyak itu menghilang dari sekelilingku. Tinggal aku sendiri di tengah padang mahsyar itu yang amat luas itu. Saat aku melihat ke satu arah, tiba-tiba aku melihat ular yang sangat dan garang sedang menuju ke arahku sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Aku lari dan berlari menjauh dari kejaran ular tersebut karena sangat takut. Sampailah aku melihat seorang kakek yang sangat lemah dan tidak berdaya. Lalu aku berkata, "Bapak, tolonglah aku dan selamatkan aku dari ular itu." Sang kakek berkata, "Wahai anakku, aku berdiri sangat lemah dan tidak berdaya sama sekali. Cobalah Anda lari ke suatu tempat di sana. Semoga ada yang bisa membantumu." Aku pun berlari ke arah tersebut. Di belakangku, sedang di hadapanku, ada nyala api yang sangat luar biasa besarnya. Saat itu aku berkata dalam diriku, "Kamu lari dari kejaran ular atau masuk ke dalam api besar itu?" Namun aku tetap berlari, sedang ular itu semakin dekat menghampiriku. Aku coba balik arah lagi ke arah tempat seorang kakek yang menyarankan aku ke suatu tempat itu. Setelah melihatnya, aku berteriak memanggilnya kembali sambil berkata padanya, "Demi Allah, tolonglah, selamatkan aku."
Engkau berkewajiban menyelamatkan aku. Kakek itu pun menangis karena sedih melihat kondisiku sambil berkata, aku ini sudah sangat lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, seperti yang kamu lihat sendiri. Cobalah lari ke arah bukit sana. Semoga kamu selamat. Aku pun berlari sekencang-kencangnya ke arah bukit yang diisyaratkan oleh kakek tersebut. Sedangkan ular besar itu semakin mendekatiku. Setelah mendekati bukit tersebut, aku mendengar riuh suara anak-anak sedang berteriak memanggil anakku Fatimah, sampai berkata, Fatimah, selamatkan ayahmu, selamatkan segera ayahmu. Tiba-tiba saja Fatimah muncul di hadapanku. Seketika itu pula ketakutanku hilang dan rasa bahagia masuk dalam dadaku karena bertemu anakku yang meninggal pada saat berusia 3 tahun. Aku bahagia karena bertemu anakku dan menyelamatkan aku dari kondisi sulit seperti itu. Lalu Fatimah memelukku dengan tangan kanannya sambil mengusir ular besar itu dengan tangan kirinya. Aku seperti mayat, orang yang sudah mati, tak berdaya karena ketakutan. Setelah ular itu pergi, Fatimah tiba-tiba duduk di atas pangkuan persis seperti dia masih hidup dulu. Lalu dia berkata, wahai ayahanda tercinta, sudah saatnya orang-orang beriman itu hati merasa kusuk mengingat Allah. Setelah mendengar ucapan Fatimah, aku bertanya padanya, wahai anakku, apakah gerangan ular besar itu? Lalu Fatimah menjawab, itulah amal kejahatan dengan kesesatan dan kezaliman. Berarti ayahanda sendiri yang membesarkannya dan nyaris dia memakan ayah. Tidakkah engkau tahu, wahai ayahanda, bahwa semua amal yang dilakukan di dunia akan muncul dalam bentuk makhluk tertentu pada hari kiamat nanti? Laki-laki yang lemah itu menggambarkan amal soleh ayah yang tak seberapa. Engkau sendiri yang melemahkan dan mengerdilkan sehingga ia menangis melihat kondisimu dan tak mampu berbuat apa-apa padamu. Kemudian anakku meneruskan ucapannya, kalau bukan engkau sebagai orang tuaku dan kalaulah bukan aku meninggal saat masih suci anak-anak, tidak ada lagi yang bermanfaat bagimu. Taat dan kembalilah ke pangkuan Allah. Tiba-tiba aku terbangun sambil berteriak, saatnya ya Allah, sekarang saatnya aku bertobat ya Rob. Benar, kapan saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah? Aku berjanji ya Allah, sekarang juga saatnya. Setelah pikiranku agak tenang, aku mandi. Saat itu persis waktu subuh. Setelah mandi, aku keluar rumah menuju masjid dekat rumahku dengan semangat bertaubat dan kembali kepada pangkuan Allah. Saat aku masuk masjid, aku mendengar imam sedang membaca ayat persis seperti yang dibaca anakku dalam mimpi. Tidakkah sudah tiba saatnya orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang turun dari kebenaran Al-Qur'an, dan janganlah mereka seperti orang-orang ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Maka lama masanya mereka durhaka kepada Allah, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hadid ayat 57. Itulah cerita Malik bin Dinar sebagaimana yang beliau ceritakan sendiri, seorang ulama besar zaman tabi'in, generasi setelah sahabat yang sebelumnya adalah preman besar. Beliau terkenal dengan kebiasaannya menangis sepanjang malam sambil berdoa, Ilahi, engkau saja yang tahu siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka, yang dimanakah aku ya Rob. Ya Allah, jadikanlah aku duduk di surga dan jangan jadikan aku penghuni nerakamu. Sekian, terima kasih.